Oke teman-teman semuanya, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya ingin share seperti janji saya di video sebelumnya, yaitu saya akan coba silaturahmi ke Federasi Bahrain, tetapi tidak terlalu ekstrim ya. Ini hanya kunjungan biasa saja. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa di sini kita dirugikan dengan adanya pertambahan waktu lebih dari 6 menit ya, yaitu bisa teman-teman lihat bahwa balasan terjadi di menit tambahan 9 menit, jadi ada 3 menit lebih. Dan seperti teman-teman ketahui juga bahwa setiap federasi sepak bola memiliki domain utama ataupun website. Contohnya di sini kita coba bahas organisasi sepak bola Indonesia ataupun PSSI memiliki domain di pssi.org. Nah, ini untuk teman-teman ketahui ya, untuk setiap top level domain itu com.co.id, .bh sudah pernah saya singgung di video sebelumnya. Di sini saya hanya bahas singkat saja. Contohnya ini kita PSSI kita ya memiliki domain utama ataupun website di pssi.org. Saya tidak perlu membukanya, ini bisa kita buka secara normal. Dan yang perlu teman-teman ketahui juga bahwa untuk top level domain dari .org adalah domain yang dikhususkan untuk organisasi nirbala ataupun yang bersifat non-profit. Begitu juga untuk Federasi Bahrain memiliki domainnya. Kebetulan untuk Bahrain ini untuk domain utamanya ada di bpa.bh dan satu lagi ada di untuk organisasinya ada di Bahrain Football.org. Saya ini tidak akan membukanya karena untuk IP address Indonesia ini dibatasi dari netmas mereka ya. Saya tidak perlu menjelaskan kenapa dibatasi, karena kalau saya jelaskan terlalu kepanjangan. Tetapi ini sudah terlambat ya bagi saya, karena saya sudah mendapatkan informasinya begitulah. Jadi saya sudah mendapatkan data-data yang ya begitulah, intinya data-data nanti akan saya sepil ya. Karena kalau saya buka langsung semuanya itu tidak bagus dan bersifat privasi ya. Nanti akan saya sepil yang singkatnya saja. Nah, kebetulan ya di sini juga kenapa saya buka Babko, kenapa saya bahas Babko nanti akan saya sepil. Jadi singkatnya seperti ini ya. Saya tidak sengaja melakukan dorking, ternyata itu kesalahan saya ya. Yaitu ada kata kunci dari dorking tersebut malah mengarah ke Babko ya. Jadi di sini saya sepil ya. Di sini saya ambil 5 saja sebenarnya. Yang satu untuk format SQL-nya ya. Jadi untuk database format SQL saya tidak ambil karena saya melakukan sebuah pen testing ya. Tinggal teman-teman ketik di wiki ya untuk seputar penetration testing itu seperti apa begitu ya. Dan penetration testing yang saya lakukan berjalan hampir 11 jam ya. Mungkin teman-teman mengira bahwa saya melakukan penetration testing di komputer lokal ini. Jawabannya tidak ya. Jika saya serius melakukan penetration testing, saya akan menggunakan VPS ya. Kebetulan untuk VPS yang saya gunakan menggunakan kapasitas disk sekitar 1 tera ya. Dan sebenarnya saya kaget gitu setelah selesai harddisk yang saya gunakan 1 tera tersebut full ya. Ternyata saya tidak sengaja malah mengaktifkan pengambilan data yang bersifat krusial seperti dokumen ya, data-data dokumentasi, data-data penjualan yang berhubungan dengan jual beli minyak bumi dan gas ya, sama yang di sini ya. Itu saya kaget sebenarnya. Kenapa ya perusahaan besar gitu seperti ini kok masih ada celah gitu untuk ke sistemnya gitu. Begitu itu bisa kita masuk, seharusnya proteksinya cukup tinggi begitu ya. Begitu. Nah, di sini saya ada yang menarik ya. Kemarin sempat saya sempat dorking nggak sengaja. Wah, pas waktu masih rame ya, baik Pak versi Wikipedia yang N maupun ID ini sempat aneh sih. Halaman wiki yang berhubungan dengan wasit Ahmed Alkaf ini kemarin sempat ada yang ngotak-ngatik ya, pokoknya aneh lah begitu ya. Jadi ini tulisannya banyak yang aneh ya kemarin. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini
videonya maksudnya apa sih? Jadi seperti saya bilang, saya tidak akan melakukan secara ekstrim karena saya hanyalah pen tester ya. Jadi saya hanya melakukan testing saja ya. Nah, kemudian saya juga buka peta dunia. Ini maksudnya untuk apa ya? Untuk seputar keamanan IP address itu sebenarnya sudah sering saya bahas ya, sering saya spill di video-video lama saya ya. Jadi sebelum apapun kegiatan kita, jika kita sebagai pen tester tuh, terutama domain-domain maupun website yang akan kita testing, tentu saja kita harus melakukan keamanan diri sendiri ya. Begitu kira-kira ya. Di sini juga saya tidak akan menjelaskan seputar protokol-protokol ya, karena dikhawatirkan itu kalau saya jelaskan secara aslinya bahasa-bahasa tersebut itu dikhawatirkan tidak baik ya, terutama yang berhubungan dengan pen tester. Tetapi di sini saya contohkan seperti ini ya, simpelnya. Biasanya saya akan melakukan proteksi IP kita. Tujuannya apa? Agar IP kita tidak dideteksi. Cara ini sudah mungkin sekitar sudah lebih dari 15 sampai 20 tahun ya. Saya sudah tahu cara ini sih sebenarnya ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita taruhlah umumnya untuk jaringan internet kita akses ke internasional, cepatnya melakukan tracking ke Singapura begitu. Nah, di sini ya. Jadi kebetulan saya di Pulau Jawa, saya akan melakukan tracking IP langsung ke Singapura ya. Ini untuk jenis protokol IP yang saya gunakan pernah saya bahas ya di sini. Nah, di sini kita taruhlah ini IP1 ya. Nah, begitu. Ini IP1. Nah, ini kita ke Singapura saja IP kita sudah berubah, bukan IP address original yang digunakan ISP kita. Ini ke Singapura saya sudah rubah IP addressnya. Kemudian setelah saya tracking ke Singapura, saya langsung tracking lagi biasanya ke Amerika sih. Biasanya kalau dari Singapura langsung ke Amerika. Tetapi untuk pen testing kali ini saya tidak, yang saya lakukan pada kasus video ini saya tracking langsung ke China ya. Nah, setelah dari Singapura saya langsung tracking ke negara China ya. Jadi di sini IP address sudah berubah lagi ya. Untuk agentnya juga sudah berubah. Untuk defaultnya di sini saya di Pulau Jawa ya. Ini tentu saja kita menggunakan default dari komputer saya ya, yaitu Windows 10. Kemudian tracking ke Singapura saya sudah ubah lagi agentnya. Ini saya menggunakan Device ID dari Windows Server. Kemudian saya tracking lagi ke China menggunakan macOS ya. Nah, setelah dari China, sebenarnya ini jika teman-teman lihat IP1 ya. IP1 ini IP saya, komputer saya sudah berubah. IP2 saya sudah berubah. Setelah dari China, biasanya saya kalau dari Singapura ke itu ya, ke Inggris ataupun ke Amerika, tapi saya seringnya ke Amerika sih. Nah, dari China saya langsung ke India begitu ya. Jadi di titik 3 ini IP address saya sudah berubah lagi. Nah, ini nanti akan saya jelaskan ya secara singkat saja tujuannya apa. Tentu saja untuk keamanan komputer kita ataupun IP address yang kita gunakan ketika kita melakukan pen testing. Apalagi kalau kita sudah masuk ke website underground ya, ataupun seperti dark web ya. Nah, setelah dari India baru saya tracking ke Bahrain. Nah, di sini op4 ya. Jadi di sini saya melakukan perubahan IP address secara simultan menggunakan 4 IP address yang berbeda-beda. Nah, khususnya di sini jika ingin teman-teman ketahui, untuk yang dari Pulau Jawa ke Singapura ini IP address yang saya gunakan ya, ini bersifat IP address tetap, tidak berubah-ubah ya. Setelah dari Singapura ke China, IP address-nya saya menggunakan IP address yang tidak berubah-ubah. Kemudian dari China ke India saya tidak menggunakan IP address yang tidak berubah-ubah juga. Tetapi di titik 3 ini saya sudah menggunakan teknik forward ya. Kemudian dari titik 3 ini baru saya menggunakan IP random di titik 4. Jadi di titik terakhir ini di negara Bahrain ini saya sudah menggunakan IP address yang selalu berubah setiap request. Jadi maksudnya setiap request ini jika teman-teman buka YouTube, buka Facebook, IP-nya yang dideteksi oleh server Facebook, YouTube maupun Instagram akan selalu berubah-ubah begitu ya. Sebenarnya untuk teknik-teknik dasarnya pernah saya bahas sih ya, untuk cara merubah IP address itu dasar-dasarnya. Tetapi umumnya yang saya tidak tahu sih kalau yang expert apakah
menggunakan teknik ini? Jawabannya kemungkinan iya. Jadi begini ya. Nah, jika teman-teman ya, contohnya di sini ya, ketika saya melakukan penetration testing ke sini ya, nah ke sini maupun ke sini, saya tidak perlu bahas lagi, ataupun ke sini ya, begitu ya. Ini hanya salah dorking saja, saya dapat data dari sini. Jadi ketika server utama dari domain ini yang melakukan percobaan masuk ke sistem lah, taruhlah dia akan mendeteksi, kita perbesar ya. Nah, dibarahin contohnya, dia akan mendeteksi bahwa yang melakukan percobaan masuk ke sistem mereka adalah dari negara tersebut ya. Mungkin mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jadi sistem server ini dari pusat data ini, dia akan mendeteksi bahwa yang melakukan percobaan adalah dari negaranya sendiri, dan akan diketahui yang melakukan percobaan adalah perangkat Android, begitu ya. Jadi seperti tadi saya jelaskan ya, bahwa 1, 2, 3, 4 itu setiap perangkat berbeda-beda ya. Kok cara melakukannya teman-teman bisa menggunakan seperti RDP, VPS, atau teman-teman bisa beli server, teman-teman bisa beli server kayak di Amazon, di Google Cloud. Kemudian langganan saya sih biasanya di Namecheap ya kalau untuk VPS, karena saya memiliki beberapa domain yang memang sudah langganan di Namecheap begitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk dasarnya saja untuk keamanan kitanya begitu ya. Nah, di sini yang terakhir saya akan spill beberapa data. Seperti saya bilang, ini datanya cukup besar di komputer servernya. Saya hanya mengambil sampelnya saja, dan tentu saja data ini saya hanya melakukan penetration testing dan tidak digunakan untuk hal-hal yang bersifat ekstrim begitu ya. Nah, di sini saya hanya spill saja. Di sini saya akan buka yang format Excel saja, walaupun mohon maaf jika saya sensor karena ini datanya bersifat sangat pribadi. Di sini ada beberapa data yang tidak perlu saya publikasikan. Contohnya di sini saya mendapatkan nomor kontak. Data ini saya ambil sekitar 2.800 ya, data kontak maupun email ya. Kebetulan di sini saya hanya tampilkan email ujungnya yang Gmail saja, walaupun sebenarnya banyak email yang menggunakan email dari domain negara bersangkutan. Data-data ini sangat berhubungan sekali dengan yang saya bahas di video ini ya. Saya tidak perlu menjelaskan. Di sini juga ada untuk loginnya juga ya, baik untuk user maupun PW-nya juga. Data ini saya sudah barusan coba validasi sebagian saja sih, tidak perlu semuanya. Dan data ini bisa digunakan untuk login Gmail, akun media sosial, dan lain-lain. Karena kalau data ini sampai ada di luar sebenarnya cukup berbahaya. Jika teman-teman perhatikan untuk PW-nya saja, ini menggunakan PW yang cukup rumit dan tidak bisa kita tebak ya. Ini untuk PW-nya juga benar-benar sangat secure sekali ya untuk kombinasinya. Ini sangat sulit ya, dan sangat sulit untuk dihafal. Tetapi ini ya masalahnya ya. Jadi topologinya seperti ini. Walaupun kita menggunakan kombinasi user dan password yang sangat susah ditebak, tetapi jika yang melakukan kesalahan dari sistem utama itu menjadi blunder sebenarnya. Jadi data kita walaupun kita buat sesusah mungkin, tetapi kalau sistem utamanya melakukan blunder, tentu saja data kita bisa diketahui begitu ya. Oke teman-teman, singkatnya seperti itu ya. Jadi saya ini data ini tentunya tidak akan saya gunakan karena saya hanya bersifat melakukan penetration testing, dan seperti saya tidak akan melakukan ekstrim ya, karena nanti bahkan bisa merugikan ke timnas kita. Oke teman-teman, hanya itu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf jika kepanjangan, dan mohon maaf juga jika saya tidak menjelaskan cara melakukannya, karena itu sangat tidak boleh. Apalagi kalau saya menjelaskan ini cara melakukannya harus pakai ini itu sangat tidak boleh ya. Di sini contohnya saya bahas singkat seputar keamanan IP address ya. Jadi teman-teman kalau melakukan penetration testing jangan langsung main sikat saja begitu ya. Otomatis IP address teman-teman bisa langsung diketahui, intinya kira-kira seperti itu ya. Oke teman-teman, hanya itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Tugas saya sudah selesai ya. Saya tidak perlu menjelaskan apa yang akan saya lakukan, itu nanti di belakang meja saja. Dan terima kasih.